Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Perkenalkan, nama saya Iqbal Maulana. Saya berasal dari prodi PKPI kelas C. Di sini saya akan menjelaskan tentang diagram yang telah saya buat, yaitu tentang bidang layanan bimbingan dan konseling. Oke, di sini sudah saya buat diagram tentang bidang layanan bimbingan dan konseling. Bidang layanan bimbingan dan konseling itu ada 4, yaitu bidang layanan pribadi, bidang layanan sosial, bidang layanan belajar, dan bidang layanan karakter. Kemudian di sini ada penambahan satu bidang layanan, yaitu bidang layanan spiritual. Bidang layanan spiritual ini ada tambahan karena kita berkuliah di PTKIN, terutama di IAIN Kudus. Oke, langsung saja saya akan jelaskan satu persatu tentang bidang layanan bimbingan dan konseling. Yang pertama yaitu bidang bimbingan pribadi. Bidang bimbingan pribadi yaitu bidang pelayanan yang membantu peserta didik dalam memahami, menilai, mengembangkan potensi dan kecakapan, bakat dan minat, serta kondisi sesuai dengan karakteristik kepribadian dan kebutuhan dirinya secara realistik. Selanjutnya, bidang bimbingan pribadi yang juga bertujuan membantu peserta didik menemukan dan mengembangkan pribadi yang beriman dan bertakwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa, mantap dan mandiri, serta sehat jasmani dan rohani. Adapun tujuan pelayanan bimbingan pribadi diantaranya sebagai berikut. 1. Mencapai tujuan dan tugas perkembangan pribadi. 2. Individu mampu mengatasi, mengambil sikap, dan memecahkan masalahnya sendiri. Dan yang ketiga yaitu individu mampu mengatur dirinya sendiri di bidang kerohanian, perawatan jasmani, dan pengisian waktu luang. Dan di sini sudah saya jabarkan semua. Ada ruang lingkup layanan bimbingan pribadi, materi layanan bidang bimbingan pribadi, serta yaitu ruang lingkup layanan bimbingan pribadi dan materi layanan bimbingan pribadi. Oke, langsung saja saya lanjut. Yang kedua yaitu bidang bimbingan sosial. Bidang bimbingan sosial yaitu bidang pelayanan yang membantu peserta didik dalam memahami dan menilai serta mengembangkan kemampuan hubungan sosial yang sehat dan efektif dengan teman sebaya, anggota keluarga, dan warga lingkungan sosial yang lebih luas yang dilandasi budi pekerti, tanggung jawab pemasyarakatan, dan kenegaraan. Adapun aspek-aspek bimbingan sosial yaitu ada problem individu yang berhubungan dengan lingkungan sosialnya. Misalnya 1. Kesulitan dalam persahabatan. 2. Kesulitan mencari teman. 3. Merasa terasing dalam aktivitas kelompok. Dan yang keempat, kesulitan memperoleh penyesuaian dalam kegiatan kelompok. Yang kelima, kesulitan mewujudkan hubungan yang harmonis dalam keluarga. Dan yang terakhir yaitu kesulitan menghadapi situasi sosial yang baru. Selain problem di atas, aspek-aspek sosial yang memerlukan layanan bimbingan sosial adalah 1. Kemampuan individu melakukan sosialisasi dengan lingkungannya. 2. Kemampuan melakukan adaptasi. 3. Kemampuan individu melakukan hubungan sosial atau interaksi sosial dengan lingkungannya, baik lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat. Adapun tujuan bimbingan sosial, yaitu tujuan utamanya adalah pelayanan bimbingan sosial agar individu yang dibimbing mampu melakukan interaksi sosial secara baik dengan lingkungannya. Bimbingan sosial juga bertujuan untuk membantu individu dalam memecahkan dan mengatasi kesulitan-kesulitan dalam masalah sosial,
sehingga individu dapat menyesuaikan diri secara baik dan wajar dalam lingkungan sosialnya. Di sini juga sudah saya jabarkan tentang ruang lingkup bidang sosial dan materi layanan bimbingan sosial. Oke, langsung saja saya lanjut yang ketiga, yaitu bidang bimbingan belajar. Bidang bimbingan belajar yaitu bidang pelayanan yang membantu peserta didik mengembangkan kemampuan belajar dalam rangka mengikuti pendidikan sekolah atau madrasah dan belajar secara mandiri, serta membantu peserta didik untuk menumbuhkan dan mengembangkan sikap dan kebiasaan belajar yang baik dalam menguasai pengetahuan dan keterampilan sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan kesenian, serta mempersiapkan peserta didik untuk melanjutkan pendidikan ke tingkat yang lebih tinggi atau untuk terjun ke lapangan pekerjaan tertentu. Adapun aspek-aspek bimbingan belajar, beberapa aspek masalah bimbingan belajar yang memerlukan layanan bimbingan belajar yaitu 1. Pengenalan kurikulum, 2. Pemilihan jurusan, 3. Cara belajar yang tepat, dan yang keempat yaitu perencanaan pendidikan. Adapun tujuan dari bimbingan belajar yaitu secara umum tujuan bimbingan belajar adalah membantu siswa agar mencapai perkembangan yang optimal sehingga tidak menghambat perkembangan belajar siswa. Sedangkan secara khusus yaitu bimbingan belajar bertujuan agar siswa mampu menghadapi dan memecahkan masalah belajar. Di sini juga sudah saya jabarkan ruang lingkup bimbingan belajar. Ini ada 5 ya. Yang pertama yaitu pengembangan sikap, kebiasaan, dan keterampilan belajar yang efektif dan efisien serta produktif dengan sumber belajar yang bervariasi dan kaya. 2. Menumbuhkan disiplin siswa dalam belajar dan berlatih baik secara mandiri maupun kelompok. Yang ketiga, mengembangkan materi program belajar. Yang keempat, mengembangkan pemahaman dan pemanfaatan kondisi fisik, sosial, dan budaya lingkungan sekolah atau alam sekitar untuk pengembangan pengetahuan, keterampilan, dan pengembangan pribadi. Dan yang kelima yaitu orientasi belajar untuk pendidikan tambahan dan pendidikan yang lebih tinggi. Dan di sini sudah ada bentuk dan materi layanan bimbingan belajar antara lain yaitu 1. Orientasi tentang tujuan institusional. Yang kedua yaitu penyadaran tentang cara belajar yang tepat. Yang ketiga, bantuan dalam memilih jurusan atau program yang sesuai. Yang keempat yaitu pengumpulan data siswa yang berkenaan dengan kemampuan intelektual dan lainnya. Yang kelima, bantuan dalam mengatasi kesulitan belajar. Dan yang terakhir yaitu bantuan dalam hal membentuk berbagai kelompok belajar dan mengatur seluruh kegiatan belajar kelompok supaya berjalan efisien dan efektif. Dan yang terakhir ini yang nomor 4 yaitu bidang bimbingan karir. Bimbingan karir adalah layanan bimbingan yang diberikan kepada individu untuk dapat merencanakan dan mengembangkan masa depannya berkaitan dengan dunia pendidikan maupun dunia karir. Dalam bidang bimbingan karir ini, pelayanan bimbingan dan konseling ditujukan untuk mengenal potensi diri, mengembangkan dan memantapkan pilihan karir. Adapun faktor-faktor dalam perkembangan karir yaitu ada 2, yaitu faktor internal, yaitu terkait dengan nilai-nilai kehidupan, taraf inteligensi, bakat khusus, minat, sifat, pengetahuan, dan keadaan jasmani. Sedangkan faktor eksternal yaitu terkait dengan masyarakat, keadaan sosial ekonomi negara atau daerah, status sosial ekonomi keluarga, pengaruh dari seluruh anggota keluarga besar dan keluarga inti, pendidikan sekolah, pergaulan dengan teman sebaya, tuntutan yang melekat pada masing-masing jabatan, dan pada setiap program studi atau latihan.
Di sini juga sudah saya jabarkan tentang ruang lingkup bimbingan karir. Ada 5 ya, di sini sudah saya jabarkan. Dan ini ada tujuan bimbingan karir. Adapun tujuan bimbingan karir di sekolah dan madrasah adalah agar siswa mampu memahami, merencanakan, memilih, menyesuaikan diri, dan mengembangkan karir tertentu setelah mereka selesai dari pendidikannya. Dengan demikian, bimbingan karir di sekolah atau di madrasah tidak secara langsung membantu siswa untuk berkarir, tetapi lebih banyak bersifat informasi. Di sini juga sudah saya jabarkan tentang bentuk dan materi. Ini udah. Oke, langsung saja saya lanjut yang terakhir, yaitu tambahan bidang layanan bimbingan konseling pendidikan Islam di PTKIN ya, yaitu bidang layanan spiritual. Spiritual adalah hubungan dengan Yang Maha Kuasa dan Maha Pencipta, tergantung dengan kepercayaan yang dianut oleh individu. Menurut Book Start tahun 93, spiritualitas meliputi aspek-aspek sebagai berikut. Pertama, berhubungan dengan sesuatu yang tidak diketahui atau ketidakpastian dalam kehidupan. 2. Menemukan arti hidup. 3. Menyadari kemampuan untuk menggunakan sumber dan kekuatan dalam diri sendiri. Dan yang keempat yaitu mempunyai perasaan keterkaitan dengan diri sendiri dan dengan Yang Maha Tinggi. Mempunyai kepercayaan atau keyakinan berarti mempercayai atau mempunyai komitmen terhadap sesuatu atau seseorang. Konsep kepercayaan mempunyai dua pengertian. Pertama, kepercayaan didefinisikan sebagai kultur atau budaya dan lembaga keagamaan seperti Islam, Kristen, Buddha, dan lain-lain. Kedua, kepercayaan didefinisikan sebagai sesuatu yang berhubungan dengan ketuhanan, kekuatan tertinggi, orang yang mempunyai wewenang atau kuasa, sesuatu perasaan yang memberikan alasan tentang keyakinan dan keyakinan sepenuhnya, harapan dan harapan. Harapan merupakan suatu konsep multidimensi, suatu kelanjutan yang sifatnya berupa kebaikan dan perkembangan, dan bisa mengurangi sesuatu yang kurang menyenangkan. Harapan juga merupakan energi yang bisa memberikan motivasi kepada individu untuk mencapai suatu prestasi dan berorientasi ke depan. Agama adalah sebagai sistem organisasi kepercayaan dan peribadatan di mana seorang bisa mengungkapkan dengan jelas secara lahiriah mengenai spiritualitasnya. Agama adalah suatu sistem ibadah yang terorganisir atau teratur. Jadi peran konselor di sini yaitu mengarahkan para konseli atau siswa kepada agama atau keyakinan yang dianutnya. Karena di sini kita adalah sebagai konselor dari BKPI, maka peran kita yaitu mengarahkan para siswa yang memiliki masalah untuk selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara sholat, mengaji, dan berzikir. Selain itu, kita diharapkan bisa mengatasi masalah-masalah yang dimiliki oleh para konseli atau siswa dengan cara memasukkan nilai-nilai Islam di dalamnya. Salah satu contohnya adalah memberikan tausiah atau siraman rohani terhadap konseli atau siswa. Karena pada dasarnya BKP itu tidak 100% menggunakan teori-teori barat dalam mengatasi masalah yang dimiliki oleh konseli atau siswa, tetapi juga harus memasukkan nilai-nilai Islami di dalamnya. Oke, itulah yang dapat saya sampaikan tentang bidang layanan bimbingan dan konseling. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.